Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua supporter Persijap Jepara. Pagi yang cerah, pagi ini kita berada di alun-alun kecil dekat terminal biasa buat jogging pagi dan lain sebagainya. Pagi yang cerah, kebetulan pada pagi hari ini ada latihan sepak bola anak-anak di alun-alun kecil ini. Jadi sekalian bikin video di sini terkait informasi yang terbaru bahwasanya ada pemain Persib Bandung yang dipinjamkan ke Persijap Jepara, Mas Adzikri Fadilah, 21 tahun, 22 tahun, luar biasa, dipinjamkan dari Persib Bandung, mulai main di Liga 1 di periode 2024-2025, dimainkan di Persib sebanyak 3 laga. Total menit bermain 100 menit. Masih jarang mendapatkan menit bermain, tapi merupakan amunisi yang ya bisa dikatakan menambah amunisi skuad Persijap Jepara dalam hal ketebalan skuad. Jadi pemain tengah kita sudah luar biasa banyak. Apalagi dari kabar terbaru, Mas David Lali akhirnya diperpanjang oleh Persijap Jepara. Jadi pada periode selanjutnya Mas David Lali tetap membela, tetap berseragam Laskar Kalinyamat. Luar biasa berita-berita terbaru tentang Persijap Jepara ya. Apalagi total pemain Persijap Jepara per sekarang ya, dengan ketambahan Mas Adzikri Fadilah dan Mas David Lali, totalnya sudah mencapai 24 pemain. Kita hitung dari awal ada 10 pemain yang diperpanjang. Rombongan dari Mas Kiun, Mas Hendri, Mas Fikron, total ada 10, ditambah Rosalvo 1, ditambah pemain asing lagi 6, total pemain asing 7, berarti total sudah 17, ditambah pemain lokal baru ada 4, 21 pemain, kemudian ditambah ada kiper Seva Agassi 22 pemain, ditambah kemarin pinjaman dari Persib Bandung Mas Adzikri Fadilah, dan ditambah Mas David Lali yang diperpanjang oleh Persijap Jepara. Jadi total pemain Persijap sekarang 24 pemain dengan komposisi asingnya ada 7, sisanya berarti 17 pemain lokal. Jadi menarik apa nanti Persijap tetap akan mengenapi menjadi 8 pemain asing atau memaksimalkan kuota pemain asing yang sudah berubah menjadi 11. Dari total pemain-pemain kita ini ada 7-8 pemain yang merupakan U23. Ada Mas Indra Arya di sana, ada Mas yang kemarin dipinjamkan Adzikri Fadilah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berusia 23, apa tetap masuk di U23 atau sudah di 23 ke atas ya. Ada Mas Rahmat Hidayat, ada Mas Kalon. Jadi menarik. Untuk komposisi aturan Super League musim depan Persijap sudah memenuhi itu. Jadi sudah ada pemain U23 lebih dari 5, karena kan syaratnya yang didaftarkan hanya 5 pemain U23 dan wajib dimainkan 1 dari 5 itu paling tidak mendapatkan menit bermain hingga 45 menit atau 1 babak lah dalam 1 pertandingan. Jadi semua komposisi pemain Persijap sekarang ya sudah oke lah di angka 24 pemain ya. Jadi kalau ditambah 1 pemain asing lagi totalnya 25. Saya tidak tahu persis berapa idealnya satu tim itu. Tapi kalau kita bercermin dari timnas itu kan biasanya timnas calling ya kan. Timnas calling itu 30-an. Dulu 27 zaman STY. Sekarang zaman Patrick Kluivert di 27 sampai 30 pemain. Tapi yang masuk di SP ya paling tidak cuma 23 sampai 25 pemain. Jadi banyak yang dicoret untuk masuk di SP. Nah, kalau untuk aturan liga mohon maaf saya belum tahu detailnya. Apa sama tetap masuk di SP 23 pemain atau hanya 18 pemain ya. Untuk liga ya saya belum paham detailnya. Cuman dengan kapasitas pemain yang sudah mencapai 24 pemain ya kita rasa mungkin sudah siap untuk mengarungi Super League musim depan yang sebentar lagi digelar. Dan memang jadwalnya memang belum dirilis oleh Persijap officially ya. Cuman beberapa teman-teman di media sosial sudah mengabarkan bahwa jadwal perdana Persijap kan main melawan Persib Bandung di tanggal 9 Agustus 2025 nanti.
Dan kebetulan juga ada beberapa flyer yang disebar di media sosial terkait supporter Persib Bandung yang menyediakan transport atau berbondong-bondong ke Jepara menyaksikan tim kebanggaannya berlaga di GBK Jepara. Jadi menarik dengan komposisi pemain yang sudah ada. Jadi kita tinggal nanti menyaksikan. Infonya kan ada laga uji coba nanti tanggal 26 Juli ini melawan salah satu klub di Malaysia. Tapi memang belum ada rilis resmi dari officially Persijap Jepara ya melalui media sosialnya ya. Jadi tetap kita tunggu kabar-kabar terbarunya karena menarik dari komposisi 24 pemain ini. Kira-kira siapa pemain yang akan menjadi pemain inti dan bagaimana posisinya. Dari pemain depan kan sudah oke lah. Ada 2 asing, Mas Rosalvo dan Kang Sudi Abdallah, kemudian ada Patrick Kalon. Kalau mau ditarik lebih banyak ya ada Mas Indra Arya. Kemudian di belakangnya untuk gelandang memang sudah penuh ya sekuatnya, kapasitas baik cadangan maupun inti sudah berlebih kalau di posisi tengah lah ya. Ada kurang lebih ya hingga 8 sampai 9 pemain di tengah. Ada Mas Kyun, ada Hamisi, ada Mas Elvis, ada Mas Alexis, ada Mas Franka, Carlos Franka. Kemudian yang lokal masih yang lama kan ada Mas Restu Akbar di sana. Banyak lah kalau untuk komposisi di pemain tengah. Cuman yang memang menjadi pertanyaan dan menjadi perhatian di lini belakang, karena di lini belakang ini kayaknya komposisi pemainnya masih sangat minim ya. Karena kita tengok di belakang itu kan di sebelah kiri ada Mas Firman Ramadan, terus ada Mas Frank Sokoy di bek kiri. Cuman Mas Frank Sokoy ini ternyata kemarin pas laga uji coba dengan Desa Krasa dimainkan sebagai bek kanan. Kemudian ada Mas Rahmat Hidayat di sana, Mas Fikron dan Mas Douglas. Jadi posisi yang di lini belakang ini masih menjadi pertanyaan, apakah nanti masih ditambah untuk skuad yang baru atau tetap menggunakan ini. Tapi kalau idealnya sih sebenarnya lini belakang ditambahin 1 ya. Jadi misalkan ada 1 pemain asing lagi ya, idealnya memang di lini belakang, entah sebagai center back, back kanan, back kiri. Karena kemarin kita melihat ketika laga latihan bersama sparring dengan Desa Krasa, Persijap Jepara memainkan di babak pertama Mas Rahmat Hidayat sebagai center backnya, sebelah kiri ada Yahran, sebelah kanan ada Mas Frank Sokoy. Kalau 4 back ya paling kiri ya ada Mas Firman Ramadan. Tapi kan kemarin banyak menyerang, jadi Mas Firman lebih ke sayap kiri, jadi naik turun ya Mas Frank Sokoy juga. Tapi karena di lini tengah ya memang paling banyak dan menumpuk karena memang banyak stok pemain dan pemainnya oke semua. Asing ada 3 dari Mas Carlos Franka yang merupakan salah satu pemain termahal Persijap untuk market value-nya ya, karena masuk 4 besar atau 3 besar karena nilainya ada 1 pemain Bali United, nomor 2 Jordi Amat di Persija Jakarta, nomor 3 dan 4 nominal market value-nya sama antara Mas Carlos Franka dengan Mas Rizky Ridho adalah timnas Indonesia. Jadi menarik, misalkan nanti ditambah 1 pemain asing ya kemungkinan besar mungkin di posisi belakang karena memang masih rawan. Karena di sana kan ada Mas Douglas Cruz dan Mas Fikron untuk center backnya, mungkin ditambah 1 lah untuk pemain belakang yang paling kuat untuk menopang jika terjadi apa-apa. Karena memang perjalanan Super League itu kan 18 tim, berarti kita bermain kurang lebih 17 partai kandang, 17 partai tandang, total 34 partai, 34 laga. Jadi ya memang harus disiapkan karena menjaga atau jaganilah kartu kuning, kartu merah dan lain sebagainya. Jadi menarik, sudah ada 24 pemain di line up Persijap yang siap digunakan untuk amunisi dalam Super League di musim depan yang sebentar lagi digelar di bulan depan ya. Apalagi lawan pertamanya Persib Bandung sesuai dengan edaran yang beredar di media sosial ya. Karena 4 laga perdana kayaknya luar biasa itu. Kalau tidak salah kemarin saya sekilas baca itu kan ada Persib Bandung, Borneo FC, Persija Jakarta dan Bali United ya.
Kan tidak main-main itu 4 laga perdana ya, karena memang biasanya yang dipantau ya 5 laga perdana yang menentukan laga-laga selanjutnya, karena 5 laga perdana merupakan batu pijakan yang memang harus ditempuh dan harus mendapatkan hal positif untuk menaikkan moral, rasa percaya diri dan lain sebagainya untuk tim Persijap Jepara dalam mengarungi Super League secara penuh dalam satu musim 2025-2026. Ya menarik, ditunggu saja apakah nanti memang sesuai yang disampaikan Pak Presiden Persijap Jepara akan merekrut 8 pemain asing, karena regulasi yang lama kan 8 pemain asing ya. Apa nanti pemain asing ke-8 itu di posisi depan, tengah atau belakang? Kalau pandangan saya di posisi belakang ya, karena memang masih rawan ya. Ditambah 1 ya oke, apalagi aturan BRI Super League musim depan 8 pemain asingnya bisa dimainkan dalam 1 laga. Jadi menarik ini. Kita tunggu saja, terutama di waktu dekat ini kan mau laga uji coba di GBK Jepara melawan klub dari Malaysia. Kita tunggu pengumuman resminya dari officially media sosial Persijap Jepara. Jadi itu dulu, kita menikmati hari libur dulu sembari menyaksikan adik-adik latihan bola di lapangan ini, lapangan Alon-Alon 2 Jepara dekat terminal. Mungkin adik-adik yang ada waktu luang di hari Minggu bisa ikut SSB, karena sekarang banyak ya latihan sepak bola di berbagai lapangan. Kalau di kota kan ada di Combring, ada di Teluk Awur. Ini baru tahu saya di minggu pagi ini, karena baru hari ini minggu pagi saya main ke alun-alun kecil, sudah lama tidak main ke sini. Oke, sekian dulu informasinya. Jangan lupa klik like dan subscribe, di komen ya kalau ada info-info terbaru terkait Persijap yang saya kelewat. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.